Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua, khususnya bagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Nah, para Tribuners, senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Bincang Kampus edisi Jumat 28 Juli 2023. Nah, dalam kurang lebih 30 menit ke depan para Tribuners, kita akan membahas dan berbincang tentang informasi-informasi yang tentunya menarik dan juga faktual, khususnya membahas tentang dinamika dalam dari beberapa universitas yang ada di Indonesia. Nah, pada hari ini para Tribuners, kita sudah kedatangan beberapa tamu spesial kita, yang dimana di ruang langsung kita sudah bersama dengan Bapak Insinyur Rizal Syarifuddin STMT IPM yang merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar. Saya mau menyapa dulu nih. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Nah, boleh mungkin dijelaskan sedikit ke Tribuners kesibukannya dalam beberapa waktu belakangan ini, Pak Rizal? Beberapa waktu belakangan ini kita lagi di UIM ini kan lagi suksesi rektor. Insya Allah nanti tanggal 2 Agustus akan ada pelantikan rektor terpilih, yaitu Prof. Haji Muammar Bakri. Beliau adalah sekretaris MUI Sulawesi Selatan dan alhamdulillah telah terpilih juga menjadi rektor Universitas Islam Makassar. Dan ya selain dari ngajar juga membimbing tugas akhir mahasiswa. Oke, luar biasa ya. Nah, itu dia Tribuners, di tengah-tengah kesibukan dari Pak Rizal sendiri masih menyempatkan waktunya untuk datang ke Tribun Timur dan berbincang bersama Tribuners. Nah, di ruang langsung juga masih bergabung juga bersama kita ada Mas Ragil Aditya yang merupakan Menteri Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Saya mau sapa dulu. Assalamualaikum Kak Ragil. Oke, Tribuners bisa lihat nih kalau di flyernya mungkin rambutnya sedikit agak gondrong, tapi sekarang sudah berevolusi. Iya, sudah berevolusi ceritanya. Boleh mungkin diceritakan dulu Kak Ragil ke para Tribuners dalam beberapa waktu belakangan ini sibuknya apa saja? Ya, jadi berbicara tentang kesibukan kan, saya diamanahkan untuk menjadi Menteri Sosial dan Politik di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, berbicara tentang tupoksinya dari jabatan yang kemudian saya terima itu fokus di wilayah bagaimana mengawal isu, baik itu di internal kampus maupun eksternal kampus dalam hal ini ya, secara masyarakat secara umum. Dan kalau berbicara tentang akademik, mungkin sekarang saya mahasiswa semester berapa ya? Intinya tahun 2018 saya masuk. Semester kapan-kapan ya Kak ya? Seperti itu. Luar biasa Tribuners. Nah, saya mungkin mau langsung menanyakan tentang satu informasi yang penting untuk kita ketahui bersama, bahwa Polrestabes Makassar baru saja merilis data beberapa universitas yang merupakan paling banyak melakukan perang antar kelompok dan juga aksi unjuk rasa di depan kampus. Nah, saya mau ke Pak Rizal dulu nih, selaku WD3 dari Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar. WD3 itu sebagai kemahasiswaan ya, mahasiswa Pak ya? Dan alumni. Kemahasiswaan dan alumni. Bagaimana mungkin Pak Rizal sendiri melihat fenomena seperti ini? Ya, kemarin pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kapolrestabes Makassar itu bersama pimpinan perguruan tinggi dan beberapa fakultas, selain dari wakil rektor yang diundang juga dari fakultas yang diundang. Fakultas ini yang saya lihat diundang adalah sebagai motor penggerak gerakan mahasiswa, gayanya diundang khusus untuk hadir. Di pertemuan itu Polrestabes merilis tentang angka 5 tahun terakhir unjuk rasa mahasiswa di depan kampus dan perang kelompok di dalam kampus. Ada dari sebenarnya sih kalau kita lihat tidak ada yang meningkat, datanya cuma stagnan. Dari di sini dirilis misalnya Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari tahun 2019 itu ada 17 kasus unjuk rasa di depan kampus. 2020 15 dan di 2023 ini 14, tidak begitu signifikan. Yang menarik dari datanya Pak Polrestabes ini adalah Universitas Muslim Indonesia yang dulu kita kenal selalu demo, sekarang sudah hilang
Makanya saya bertanya kepada dosen-dosen atau teman-teman di Universitas Muslim Indonesia, apa kira-kira resepnya. Ternyata memang salah satu yang menarik di UMI itu mungkin efek Padang Lampe efek, mungkin pondok pesantren Padang Lampe efek. Itu mungkin yang membuat paradigma baru, dan kemudian saya lihat juga mungkin pimpinan perguruan tingginya ya yang begitu intens menjaga agar tidak ada lagi aksi unjuk rasa yang menutup jalan di depan kampus. Malah yang dirilis Polrestabes ini ada 3 kampus yang menjadi top setiap aksi unjuk rasa itu. Salah satunya itu adalah UIN Alauddin, kemudian Universitas Muhammadiyah dan Universitas Negeri Makassar. Kampusnya Bung Ragil ini yang dirilis. Nah, mungkin saya tertarik dengan sebuah penelitian dari Universitas Gadjah Mada, Mbak Nisa. Ada penelitian, kalau saya nggak salah itu yang nulis namanya Suparjan Setiawan, bahwa aksi anarkisme mahasiswa itu bukan karena faktor, bukan salah satu faktornya itu adalah faktor individu yang orang Makassar itu dikenal keras, tetapi ada banyak faktor, tetapi ada 2 faktor utama yang menyebabkan mahasiswa itu melakukan aksi unjuk rasa. Yang pertama itu ada faktor sistemik, yang kedua itu adalah faktor situasional. Ini penelitian dari UGM. Di faktor pertama, yaitu faktor sistemik, bahwa mahasiswa ketika diajak untuk melakukan aksi unjuk rasa anarkis itu tidak bisa menolak, karena ketidakbisaannya menolak itu ada sistem yang sudah lama berjalan di dalam itu, akhirnya dia tidak bisa menolak. Mungkin pola kaderisasi, doktrin senior dan sebagainya, akhirnya itu tidak bisa menolak untuk diajak. Ini penelitian dari Pak Suparjan Setiawan di Universitas Gadjah Mada. Kemudian faktor yang kedua adalah situasional di penelitian itu. Situasional ini, mahasiswa melakukan gerakan aksi anarkisme itu karena kekecewaan terhadap lingkungan, yang mana lingkungan akademisnya yang setiap hari itu. Yang kedua juga kekecewaan terhadap sistem perkotaan itu. Yang pertama, lingkungan kampus mungkin stres dengan nilai yang anjlok, skripsi yang tidak bisa selesai-selesai, mata kuliah tidak berhasil, pelampiasannya ke demo anarkis. Ini penelitian dari Suparjan Setiawan, nanti saya kirimkan penelitian. Ini memang menarik. Tetapi ada yang menarik sebenarnya di kota Makassar ini. Kalau kita ingin menghilangkan aksi anarkisme yang sebenarnya merugikan banyak masyarakat ketika tutup jalan. Memang demonstrasi itu dibenarkan di dalam sistem demokrasi kita seperti negara Indonesia ini. Itu dijamin di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara itu berhak mengeluarkan pendapatnya, kemudian menyampaikan pendapatnya di hadapan umum, dan itu dijamin. Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 98 itu juga dijamin. Demonstrasi itu bisa berbentuk pawai, mimbar bebas dan sebagainya. Ini sebenarnya sah-sah saja di negara yang demokrasi seperti negara Indonesia ini. Di negara-negara maju juga demonstrasi berjalan, Mbak. Di Amerika juga bagaimana masyarakat itu menolak turun ke jalan berdemonstrasi menolak undang-undang undang-undang kesehatan warga. Ya kan, dia mendemo parlemen, itu sah-sah saja. Indonesia juga sah-sah saja. Tetapi yang jadi masalah ketika aksi penyampaian pendapat itu merugikan hak orang lain. Misalnya seperti menutup jalan, mengambil hak orang lain, untuk, bahkan saya kadang tertawa juga kalau melihat di tribun Instagram ketika ada demo, semua netizen komentarnya negatif semua.
ada yang komentar, ibu saya mau kencing katanya, karena demo tutup jalan, akhirnya tidak bisa kencing. Ini kan mengambil hak orang lain. Betul. Nah, mungkin ada satu yang kita selalu lupa, kenapa ini seolah-olah tidak pernah selesai di Kota Makassar. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa setiap aksi itu banyak yang rugi masyarakat, ekonomi kita, orang yang mau melahirkan, yang sakit, yang mau diantar ke pemakaman, itu akibat demo itu besar sekali manfaatnya. Dan itu berulang terus. Apa kira-kira? Nah, kalau saya telusuri selama saya menjadi wakil Dekan 3 ini, kira-kira apa ya penyebabnya? Ternyata Mbak Nisa, salah satu penyebabnya itu norma sebagai pengatur kehidupan sosial masyarakat kita itu tidak pernah berdiri dengan baik. Apa contohnya? Misalnya norma ini kan dibentuk agar terbentuk value, nilai, ya kan? Kalau kita lihat di Jepang atau di Amerika itu, masyarakatnya punya nilainya itu apa? Nilai apa, kayak di Singapura itu orang merokok, kalau merokok sembarangan itu bisa ditangkap dan dendanya mahal. Itu kan artinya normanya berdiri dengan tegak. Iya kan? Kalau di Jepang kita menyeberang jalan tidak sesuai dengan rambu lalu lintas, kita bisa ditangkap dan lama itu baru keluar. Itu artinya norma. Nah, untuk kasus aksi unjuk rasa ini, saya mau mengatakan di Makassar ini norma tidak berdiri dengan tegak. Akhirnya selalu ada pembiaran, dan itu efeknya itu merugikan masyarakat baik. Misalnya norma itu ketika ada aksi itu hanya 3 orang menutup jalan, kenapa polisi tidak melakukan pendekatan persuasif, kemudian mengedukatif? 3 orang ini hanya menutup jalan, dibanding misalnya UNEM yang turun yang banyak, itu kan masanya jelas kan, kita bisa lihat. Itu mungkin saya, Mbak. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rizal bahwa sebenarnya yang paling penting untuk digarisbawahi dalam melakukan aksi demonstrasi adalah bagaimana untuk tetap menjaga kenyamanan pengguna jalan dan seterusnya. Lalu saya mungkin nanti saya juga akan membahas beberapa topik yang juga dikaji oleh Dr. Zainal Abidin MSI, yang membahas tentang kekerasan dalam demonstrasi mahasiswa melalui kajian psikologi tentang demonstrasi anarkis mahasiswa. Tapi sebelumnya saya mau kembali ke, saya panggilnya Bung Ragil ya. Ke Bung Ragil dulu deh. Kita ke Bung Ragil dulu. Saya mungkin mau menanyakan tentang, kalau dari perspektif Bung Ragil sendiri, melihat juga tadi sudah ada beberapa statement dan juga rilis bahkan langsung dari Polrestabes Makassar bahwa ada beberapa universitas atau kampus yang memiliki tingkat anarkisme yang cukup tinggi misalnya. Apa motivasi yang mendorong Bung Ragil sendiri sebagai seorang mahasiswa yang dalam tanda kutip kita ini adalah orang yang intelek ya, dalam terlibat dalam demonstrasi mahasiswa yang anarkis? Boleh langsung. Jadi kalau aku lihat itu persoalan data yang tadi juga sempat dibaca oleh Bapak, persoalan data kampus yang melakukan unjuk rasa di depan kampusnya. Pertama, data yang aku bilang itu memang betul. Dalam hal ini memang ketika kita melihat aksi demonstrasi, perlu digarisbawahi dulu. Tadi kalau misalnya kita aksi unjuk rasa itu tidak selalu berakhir anarkis. Tadi sempat dibahasakan semua aksi unjuk rasa itu berakhir anarkis, tidak. Kalau berbicara tentang capaian juga, teman-teman ketika melakukan konsolidasi itu tidak pernah menargetkan untuk bagaimana, untuk anarkis, tidak ada. Betul itu persoalan itu. Dan kalau melihat situasi kampus yang ada di Kota Makassar, kita tahu persoalan menutup jalan. Itu mungkin kalau misalnya daerah perintis itu ada kampus Unhas yang ada di situ, di Alaudin ada kampus UIN dan Unismo, dan di Petaran ada kampus UNM. Jadi kalau berbicara tentang demonstrasi yang kemudian hadir di Indonesia, tadi sudah sempat disinggung bahwa Indonesia itu merupakan negara demokrasi. Dan persoalan penyampaian pendapat sudah dijelaskan di Undang-Undang ya, pasal 24 ayat 3 tentang ataupun kebebasan berpendapat dan berserikat. Dan persoalan aksi unjuk rasa juga pun sudah diatur di
persoalan teknis dan apa-apa saja yang perlu dilakukan, mulai dari apa jenisnya dan sampai jam berapa itu sudah diatur sebenarnya. Dan persoalan aksi anarkisme yang kemudian hadir di Kota Makassar dalam hal ini ketika demonstrasi, itu kita perlu garis bawahi dulu. Misalnya seperti ini, teman-teman pada saat melakukan aksi itu, sejujurnya dari pengalaman yang kemudian saya dapat itu tidak pernah untuk bagaimana menargetkan anarkis. Betul. Tapi ada hal-hal yang kemudian terjadi di luar dari kesepakatan. Maksudnya seperti ini, ada oknum-oknum yang hadir untuk bagaimana memecah gerakan yang kemudian dibangun teman-teman mahasiswa. Mungkin contohnya kemarin beberapa kali di depan Universitas Negeri Makassar, kan ketika berbicara tentang aksi demonstrasi itu, kita secara kelembagaan itu sudah selesai sampai jam 5 ataupun jam 6. Sisanya mungkin itu hanya oknum-oknum yang tetap bertahan untuk bagaimana kemudian untuk jalan sampai malam, sehingga nanti terjadi benturan horizontal antar masyarakat. Nah, hingga kan ada dirugikan masyarakat ketika mungkin sampai malam ditutup, pasti ada yang terhambat. Nah, persoalan menutup jalan juga sebenarnya ada kajian tersendirinya kenapa teman-teman mahasiswa itu aksi turun ke jalan untuk bagaimana kemudian menutup, mungkin ada yang menutup full, ada yang menutup sebagian. Tapi kalau di Universitas Negeri Makassar itu biasanya dia menutup sebagian saja lah. Kalau misalnya dia aksi tentang permasalahan kampus, kan biasanya di depan veteran, Pak. Otomatis dia setengah saja dan kemudian nanti bakalan bergeser ke dalam kampus. Kalau misalnya berbicara tentang kenapa teman-teman mahasiswa menutup jalan, itu kajiannya ketika kita berbicara tentang isu, mungkin setiap kajian berbeda. Misalnya persoalan isu nasional. Ketika berbicara tentang isu nasional, otomatis targetannya teman-teman ketika turun ke jalan itu untuk bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ini yang kemudian terjadi di Indonesia, di negara kita. Dan kemudian menutup jalan sehingga itu akses ataupun perekonomian kemudian hadir di Indonesia itu bisa terhambat. Dalam hal ini bukan merugikan ke masyarakat yang kecil, tapi merugikan ataupun kita menekan para penguasa. Kan penguasa itu berdekatan dengan pengusaha, begitu. Otomatis betul itu yang dibilang itu, yang lu punya duit selingkuh seperti itu. Selingkuh. Iya, karena penguasa itu dekat dengan pengusaha. Otomatis ketika akses perekonomian yang dilakukan oleh para penguasa terhambat, otomatis lahir suatu komunikasi untuk bagaimana menekan penguasa tersebut untuk melancarkan ataupun memenangkan isu yang kemudian kita perjuangkan, seperti itu. Itu alur-alurnya sedikit saya gambarkan kenapa mahasiswa ketika aksi unjuk rasa itu menutup jalan. Tapi ketika kita berbicara tentang taktis aksi, sebenarnya ketika menutup jalan itu teman-teman mahasiswa sudah sediakan jalan alternatif. Sebenarnya seperti itu. Kita tidak menutup bahwa supaya mau macet, tidak. Pasti ada jalan alternatif yang kemudian diberikan. Tapi kan biasanya pada saat aksi kita tidak bisa terlalu mengontrol terlalu banyak massa. Sangat sulit memang kalau berbicara tentang realita. Sehingga itu tadi saya bilang, oknum-oknum yang kemudian hadir, yang memecah gerakan, yang kemudian membuat gerakan-gerakan tambahan di luar dari aksi ataupun hasil konsolidasi, itu yang biasanya membuat gerakan kita semakin dipandang jelek oleh masyarakat. Ya, saya lihat juga di komentar-komentar netizen di Instagram, di media sosial semua, itu memang merugikan masyarakat. Seperti itu. Tapi kan berbicara tentang aksi, memang kalau kita melihat perspektif sekarang, itu memang kita lebih mungkin contohnya seperti BEM UI dan lain yang memang dia aksikan di media sosial. Memang kalau kita melihat hal-hal yang kemudian sering diperhatikan sekarang itu yang media sosial, Pak. Tapi kita juga tidak pernah ataupun tidak mau melupakan bahwa aksi yang kemudian turun ke jalan itu pernah bagaimana meruntuhkan rezim dari Indonesia pada saat reformasi. Sehingga memang kalau melihat kondisi pada hari ini, apalagi mungkin setelah COVID yang kemudian kita beralih kepada media sosial semua, segala aktivitas, itu persoalan propaganda ataupun pengawalan isu memang lebih bagusnya memang di media sosial. Seperti itu. Tapi itu harus didukung dengan media sosial yang dimiliki oleh organisasinya. Seperti kalau misalnya di BEM UI, kenapa kemudian dia bisa viral? Ya karena nama kampusnya memang besar. Seperti itu. Kita buat konten juga, misalnya kampus-kampus kecil di Makassar, biarpun sama ataupun
kontennya sama, itu ya tidak terlalu dilirik. Itu kenapa ataupun kenapa teman-teman di setiap kampus ketika mengupload di media sosial pasti itu ada di tag kayak media-media besar, sehingga bisa di repost dan bisa dilihat oleh masyarakat secara umum. Ya itu salah satu caranya. Beda kalau misalnya kampus besar, dia tidak perlu tag, ya otomatis sudah diperhatikan. Ya. Tapi persoalan unjuk rasa di jalan tetap teman-teman mahasiswa bakalan lakukan. Tapi mungkin persoalan kita berbicara tentang perspektif dari saya sendiri, itu berbicara tentang gerakan, memang kalau hari ini kita harusnya lebih fokus di media sosial, dalam ini persoalan propaganda, tapi tanpa melupakan bahwa kita mahasiswa memang harus turun secara langsung ke lapangan untuk melihat situasi. Jadi mungkin itu dulu kan. Nah, ya ada beberapa poin menarik yang saya ambil dari Bung Ragil sendiri, bahwa memang dalam beberapa topologi tentunya kondisi demografis yang ada di Indonesia itu berbeda-beda memang, bahwa memang jika berada di ibu kota misalnya, power sosial media itu sangat besar, sedangkan untuk beberapa kota-kota madya ataupun mungkin seperti kota Makassar dan lain sebagainya, power dari media sosial itu masih cukup kurang, sehingga memang untuk terjun ke jalan itu sangat penting rasanya. Nah, satu juga hal yang mungkin menurut saya cukup menggelitik adalah bahwa secara pribadi saya juga mahasiswa, berstatus mahasiswa, saya paham betul bahwa memang salah satu tujuan mengapa dalam demonstrasi itu memang perlu dihadirkan kegelisahan dari masyarakat adalah supaya masyarakat bisa paham. Karena kalau memang disuarakan saja lantas mereka tidak punya kegelisahan tertentu, maka mereka tidak akan mencari tahu apa sebenarnya masalahnya itu. Nah, lantas tapi dalam beberapa waktu belakangan ini kita melihat ada beberapa komentar atau bahkan reaksi dari masyarakat. Kalau saya tidak salah pernah di Makassar juga ada seorang ibu-ibu ya yang menentang pendemo dan mengatakan juga bahwa ada unek-uneknya kalian menutup jalan, memberhentikan ekonomi dan seterusnya. Nah, saya mau tanya dulu nih ke Pak Wakil Dekan 3 kita dulu deh tentang pendapatnya deh soal itu, bahwa memang ada dua permasalahan yang ibaratnya buah si malakama gitu. Kita mau menyampaikan suatu permasalahan, tapi juga ada yang merasa bahwa ini adalah masalah yang baru juga. Boleh mungkin Pak? Ya, sebenarnya Mbak Nisa, ini kan kita sudah berada di era digital. Zaman saya dulu masih kuliah, siaran televisi itu hanya satu, TVRI. Jadi kita nonton filmnya itu di malam minggu. Kemudian tidak ada handphone. Kita tidak bisa mendapatkan informasi itu kita dapatkan dari surat kabar. Kalau kita mau lihat hasil Serie A Liga Italia, kita harus beli tabloid bola waktu itu. Kita lihat, oh ternyata ini menang, karena tidak ada akses informasi. Sekarang di era digital, akses informasi ini sudah terbuka dengan selebar-lebarnya, dengan seluas-luasnya. Saya kira demonstrasi mahasiswa ini sudah harus beralih ke demonstrasi 4.0. Revolusi demonstrasi ini harus tidak seharusnya lagi menutup jalan. Kekuatan demokrasi kita itu ada yang namanya capital power dan media social power. Media social power itu sebagai kekuatan demokrasi. Apa yang dilakukan misalnya BEM UI ketika dia mengeritik mengeritik DPR, ada fotonya Ibu Puan di situ selaku ketua DPR dikritik, dan itu mendapatkan apresiasi dari netizen yang beragam. Saya kira itu bentuk demonstrasi 4.0, revolusi yang dibangun. Sehingga memang kekuatan media sosial di dalam sistem demokrasi kita ini bisa begitu kuat sebenarnya. Dan saya berharap juga selaku masyarakat, selaku orang kampus, adik-adik mahasiswa kita ini merevolusi demonstrasinya menjadi demonstrasi 4.0. Bagaimana menggerakkan media sosial. Obama menang itu karena media sosial, ya kan, Mbak? Dia mampu menggerakkan Twitter, mempengaruhi lewat Facebook, akhirnya menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika itu karena media sosial. Kalau teman-teman mahasiswa ini beralih, tidak menutup jalan, kita membuat kekuatan baru di media sosial, saya kira itu lebih masif, misalnya mempengaruhi kebijakan pemerintah, saya kira, yang menjadi tuntutan. Sehingga apa yang menjadi hak masyarakat
menggunakan jalan itu bisa kembali oleh masyarakat. Ya, baik. Tribuners kita tadi sudah berbincang-bincang tentang seperti apa kemudian dampaknya dan apa yang menjadi motivasi terbesar bagi mahasiswa untuk turun dan menyuarakan pendapatnya melalui aksi demonstrasi. Hari ini kita juga sudah kedatangan tamu kita, ada Kakanda Astullah Jaya. Saya panggilnya Bung Astullah saja ya. Bung Astullah ditemani dengan Bung Fahmi. Bung Fahmi, oke. Dari Universitas Islam Makassar juga ya, kayak dari Fakultas Teknik. Nah, saya mungkin mau menanyakan juga nih ke kakak-kakak sekalian, boleh siapa aja yang jawab tentang seperti apa sih tahapan sebelum melakukan aksi demonstrasi, karena tentunya kan dalam demonstrasi ada pesan yang ingin disampaikan. Apakah memang sebelumnya itu ada kajian dan seterusnya, uji materi? Boleh langsung dijelaskan deh. Ya, boleh. Langsung saya. Sebenarnya dalam tahap aksi demonstrasi memang ada beberapa tahap. Yang pertama kita kajian isu. Kajian isu, sebelum itu, setelah itu kita laksanakan yang namanya konsolidasi. Penyatuan pendapat semua masa aksi yang akan ikut. Setelah konsolidasi, entah kita adakan lagi konsolidasi ulang atau langsung ke final check. Nah, setelah final check baru turun. Di final check kita sudah tentukan siapa jenlap dan sebagainya. Berarti memang sebelum ada kajian khususnya. Dan itu biasanya yang terlibat dalam kajian khusus itu siapa saja? Apakah memang ada divisi-divisi tertentu yang memang ditugaskan untuk meriset seperti apa faktanya, seperti apa datanya, karena itu adalah hal yang penting ya, kayak apakah ada? Ada. Luar biasa. Iya. Nah, saya juga mau tanyakan nih ke Bung Astullah juga nih. Kalau tadi kita sudah menyampaikan bahwa ada beberapa pendapat tentang media sosial itu juga penting. Nah, kalau dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sendiri, apakah memang kanal media yang itu sudah ada, kanal medianya juga sudah ada dan dimanfaatkan, seperti apa alurnya? Boleh deh. Bisa. Boleh. Alhamdulillah kalau sekarang sebenarnya ketika membahas persoalan media sosial atau aksi-aksi mahasiswa yang sebenarnya tadi dibahas juga oleh wakil dekan tiganya kami, yang mengatakan bahwasanya seharusnya kerja-kerja mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi harus mengalami revolusi juga, harus makin berada di 4.0, begitu tadi Pak Wakil Dekan. Kami juga sempat berpikir persoalan seperti itu kemarin. Itu juga kami punya kajiannya persoalan itu. Dan kami juga berpikir untuk bagaimana, kan dalam penyampaian aspirasi kami punya target pastinya. Setelah mengadakan kajian isu, konsolidasi dan sebagainya, dalam konsolidasi itu pasti ada target. Ada grand isu, ada isu turunan. Untuk mencapai target itu sebenarnya ada poin-poin tertentu yang kemudian itu menjadi landasannya kita dalam bergerak. Itu biasanya jadi pembahasan juga, apakah kita mau menggunakan media sosial saja ataukah teman-teman mau turun langsung ke jalan. Sebenarnya ketika gerakan mahasiswa dibahas, mahasiswa tidak luput dari historikal ya. Kemerdekaan pada tahun 45 sampai gerakan mahasiswa 98 itu sebenarnya jadi poin semangat atau spirit teman-teman mahasiswa sampai sekarang. Itu yang menjadi jejak historikal. Mungkin saja kalau sekarang banyak masyarakat yang berpikir bahwasanya mahasiswa ketika turun ke jalan itu meresahkan masyarakat juga. Tapi itu yang tidak bisa anulir sebenarnya, karena kami berpikir sebagai mahasiswa bahwasanya media-media yang ada itu tidak selamanya benar-benar merilis apa yang sebenarnya kami rilis. Ada beberapa contoh kasus. Kemarin kami juga sempat turun membantu teman-teman buruh dalam bentuk aliansi. Pada saat itu mungkin tidak perlu saya sebutkan di mana dan apa yang diaksi pada saat itu. Pada saat itu ada 2 hari yang digunakan untuk merilis berita. Dari sekitaran 20 lebih media yang dikabari,
Alhamdulillah cuman 2 kalau tidak salah yang merilis berita itu. Itu kejadiannya kalau tidak salah 1-2 bulan yang lalu. Itu yang dekat-dekat saja. Makanya kami juga berpikir ketika gerakan teman-teman yang dibangun itu dalam sektor media sosial saja, itu menurutnya kami itu kecil kemungkinan untuk benar-benar sampai kepada target yang ditentukan. Karena media-media kami mengingat juga kemarin sempat mungkin kampus yang agak besar ya, medianya juga sudah cukup besar, sempat juga dihack pada saat itu. Itu yang menjadi kelemahan sebenarnya ketika yang difokuskan adalah di bagian media sosialnya saja. Mungkin itu saja yang sempat. Nah, saya mau kembali ke Bung Fahmi ya. Tentang kita tadi sudah membahas tentang ada banyak sekali ternyata dinamika yang terjadi dalam melakukan upaya penyampaian aspirasi, ya betul, penyampaian pesan dan seterusnya. Bahkan ketika dikirimkan ke 20 media ya, ternyata hanya 20 yang merilisnya. Mungkin memiliki medianya sendiri itu adalah sebagai suatu solusi, tapi juga tidak cukup konkret. Nah, saya langsung saja deh menanyakan ke Bung Fahmi juga, apakah memang ada tantangan khusus yang dihadapi oleh Serikat Mahasiswa dalam mengorganisir ataupun mungkin melaksanakan demonstrasi di era digital ini? Karena mungkin bisa kita lihat seperti apa penurunan semangat mahasiswa untuk ikut terlibat langsung. Betul? Dibetulkan dong, betul ya? Betul. Ya, itu memang terlihat sangat jelas dalam beberapa tahun belakangan ini. Seperti apa tantangan yang dihadapi dan bagaimana solusi dari teman-teman dari BEM Fakultas Teknik UIM sendiri? Jadi memang sih ketika kita lihat fenomena mahasiswa yang sekarang pasca COVID lah, pasca COVID ini memang semangat mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat misalnya. Betul. Itu menurun sekali. Yeah. Menurun karena apalagi ditambah dengan media dan beberapa game-game online yang mempengaruhi mahasiswa malas dalam bergerak. Terus ditambah lagi karena kemarin sempat di COVID ada yang namanya kita belajar daring. Nah, di daring ini jangankan mahasiswa, bahkan dosen-dosen pun sebenarnya sudah malas untuk masuk untuk mengajar. Bukan saya loh Pak. Ini beberapa fenomena. Iya. Ini bukan terjadi di kampus UIM saja. Iya, betul. Karena bahkan kan lewat nih masanya COVID, tapi masih ada saja dosen-dosen yang mau mengadakan kuliah lewat online. Betul. Nah, sehingga mahasiswa ya di kasur saja deh kuliah. Yeah. Jadi itu juga salah satu faktor kenapa mahasiswa sekarang sulit untuk bergerak. Di sisi lain, memang di kajian-kajian mahasiswa di beberapa perkumpulan itu sudah banyak menurun. Kenapa? Banyak di kalangan mahasiswa yang sudah tidak peduli lagi mengenai kajian-kajian apa dasar daripada terbentuknya sebuah negara, apa dasar kenapa hadirnya undang-undang dan sebagainya. Ini sudah tidak ada lagi, bahkan sudah minim sekali di kelompok-kelompok mahasiswa membahas hal-hal yang seperti ini. Sedangkan pergerakan yang dilakukan adalah pergerakan yang momentum saja. Saya bukan kritik terkait mahasiswanya, tapi mungkin kajiannya perlu ulang kembali, perlu direfleksi kembali, karena kita sudah lupa apa dasar negara, apa dasar terbentuknya negara, sehingga bisa kita ambil sebuah kesimpulan mengenai ternyata gerakan kita sinkron dengan ini. Betul. Gerakan yang akan kita laksanakan sinkron dengan sejarahnya ini. Jadi mungkin saya itu solusi, kita mesti kembalikan saja kajian-kajian terkait dasar terbentuknya
Indonesia. Iya, betul. Iya, betul sekali bahwa memang satu hal yang penting sebelum para serikat mahasiswa ini melakukan aksi demonstrasi adalah memahami dulu konstitusi mana yang sebenarnya kita perjuangkan. Dan itu yang sebenarnya paling penting dan sangat penting untuk beberapa aliansi mahasiswa yang ada di universitas lakukan sebelum melakukan aksi demonstrasi, supaya sesuai dengan judul mahasiswa Makassar Raja Demonstrasi, itu tidak apa-apa sebenarnya kalau Raja Demonstrasi saja, sepakat ya Pak ya. Tapi yang salah itu adalah ketika hampir banyak sekali aksi demonstrasi yang berujung pada kericuhan dan ada mungkin beberapa oknum mahasiswa yang ikut demonstrasi hanya untuk, mohon maaf dalam tanda kutip, gaya-gayaan. Tapi mudah-mudahan kita semua bukan termasuk ke dalam golongan itu. Dan yang terpenting adalah kita memahami betul apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada para pemangku kebijakan. Nah, yang terakhir mungkin sebagai penutup perjumpaan kita, saya mau menanyakan satu persatu dulu deh, dari Bung Ragil dulu, tentang harapannya ke depannya, tentang bagaimana supaya mahasiswa itu dapat melakukan aksi demonstrasi dengan benar, dengan tepat, dan aspirasinya dapat didengarkan. Boleh. Ya, terima kasih. Jadi kalau mengenai harapan, kita antar dulu di persoalan dasar negara kita. Sebenarnya ini kan kita berbicara tentang Pancasila. Di poin keempatnya itu berbicara tentang musyawarah, artinya ini negara demokrasi. Iya. Berbicara tentang demokrasi, otomatis ketika negara menerapkan bahwa dia landaskan demokrasi, ya otomatis persoalan demonstrasi dan penyampaian pendapat itu sudah menjadi resiko negara tersebut. Yang pertama. Dan harapan saya, ketika tadi sudah disinggung juga berbicara persoalan bagaimana pergerakan hari ini, memang betul persoalan pergerakan hari ini, memang persoalan aksi yang kemudian hadir di Kota Makassar itu banyak. Banyak titik api yang kemudian hadir di Kota Makassar, mulai dari tadi sudah saya sebutkan di Perintis, Veterani, bahkan sampai Alauddin. Tapi sudah sangat jarang ataupun mungkin tidak pernah lagi mahasiswa yang kemudian hadir di Kota Makassar itu dalam hal ini satu gerakan. Percuma aku bilang ketika kita melakukan aksi-aksi regional dari depan kampusnya masing-masing, tapi kita perjuangkan masalah yang sama. Betul. So, kenapa kita tidak satu toa saja untuk bagaimana menyuarakan persoalan itu? Tapi kemudian kenapa persoalan tersebut bisa hadir? Tadi sudah disinggung juga oleh kawan yang ada di samping. Kenapa mahasiswa hari ini sudah sangat jarang ataupun sudah sedikit acuh persoalan demonstrasi ataupun masuk organisasi saja pun itu sudah sangat kurang. Tadi sudah disinggung persoalan COVID. Pada pasca COVID itu memang mahasiswa itu mendapatkan zona nyamannya. Dalam hal ini ya dia bisa di rumah melakukan kuliah, dia bisa sambil baring, tadi sudah sempat dikatakan, dia bisa sambil duduk santai, bahkan tanpa ke kampus pun dia bisa kuliah. Kemudian ditambah dari program pemerintah yaitu MBKM. Nah, yang dimana mahasiswa itu otomatis ketika mengikuti program tersebut bisa cepat lulus. Nah, berbicara tentang realitas, apa yang tidak mau mahasiswa untuk cepat lulus? Nah, seperti itu. Karena pasti tujuan utamanya masuk kampus ya akademik, cepat lulus. Nah, itu yang menjadi PR dari organisasi yang kemudian hadir di Kota Makassar dan mungkin se-Indonesia lah. Karena melihat juga situasi yang ada di Indonesia, ya memang seperti itu. Hampir semua organisasi yang ada di Indonesia, khususnya di Makassar, itu hampir sama persoalan kaderisasi yang menurun. Nah, itu yang menjadi PR. Hingga ketika berbicara tentang akar rumput, yaitu mungkin dalam dunia kampus secara hierarki organisasi itu ya di tingkat himpunan, itu tugas dari teman-teman himpunan untuk bagaimana kembali menghadirkan lagi apa yang kemudian dikatakan saudara, persoalan kajian-kajian pemahaman bahwa mahasiswa sebenarnya mempunyai fungsi yang sebagai garda terdepan untuk bagaimana menyuarakan apa yang menjadi permasalahan di Indonesia. Khususnya mungkin dalam lingkup kecilnya dalam ranah kampus saja. Nah, kenapa kemudian terjadi beberapa komentar negatif yang kemudian hadir dari masyarakat? Itu saya rasa karena kurangnya saja informasi ataupun komunikasi yang kemudian hadir antara mahasiswa dengan masyarakat yang kemudian diperjuangkan. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi ya atas dari keresahan masyarakat seperti itu. Tapi kenapa kemudian adanya komentar negatif? Kurasa ada hal yang terputus antara mahasiswa dengan masyarakat. Itu persoalan komunikasi, persoalan aksi, dan sebagaimana mestinya ketika memang dipahami juga oleh masyarakat bahwa sebenarnya ini tujuan mereka untuk aksi ya, saya rasa masyarakat bisa paham.
Tapi dalam ranah ini ya, saya rasa mahasiswa sekarang sudah sangat sedikit untuk bagaimana terjun langsung ke masyarakat untuk bagaimana menanyakan bahwa seperti ini sebenarnya mahasiswa. Saya sempat kemarin, mungkin gerakan yang paling besar terakhir itu pada saat tahun 2019 yang reformasi di korupsi ya, undang-undang pelemahan KPK. Saya rasa situ ketika masyarakat mengetahui apa permasalahan pada saat aksi tersebut ya, masyarakat memberikan minum di depan rumahnya, membantu. Tidak ada yang menghina ataupun komentar negatif yang kemudian hadir seperti sekarang, karena mereka paham bahwa seperti ini permasalahan yang kemudian hadir. Nah, itu yang menjadi hal yang terputus antara mahasiswa dengan masyarakat. Ada hal penyadaran yang kemudian hadir kepada masyarakat yang terputus, sehingga masyarakat yang kemudian dalam hal ini kurasa dia sudah memandang secara realistis apa yang kemudian terjadi, beda dengan mahasiswa yang masih idealitasnya sangat tinggi. Saya rasa seperti itu. Yang itu yang terputus, sehingga ku bilang perlu ada pemahaman ataupun komunikasi yang kemudian dihadirkan antara mahasiswa dan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa paham bahwa sebenarnya yang diperjuangkan mahasiswa ini persoalan keresahan yang kemudian hadir dari masyarakat juga. Betul. Nah, mungkin seperti itu ketika kita berbicara harapan, sehingga hal-hal yang kemudian mendorong masyarakat untuk berkomentar negatif dan merasa dirugikan oleh apa yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa itu bisa dihilangkan. Jadi itu saja mungkin poinnya. Mungkin penyadaran kepada mahasiswa yang saat ini mungkin hadir di kampus untuk bagaimana menyadarkan bahwa seperti ini fungsi dari mahasiswa. Dia berada di garda terdepan untuk bagaimana menyukseskan ataupun melancarkan apa-apa yang kemudian terjadi di negara. Umumnya seperti itu. Ya, jadi mungkin terlalu panjang dia. Bahkan menambah satu segmen itu membahas tentang kaderisasi organisasi itu. Mungkin bisa kita bahas lagi nanti. Oke, selanjutnya saya mungkin minta perwakilan dari teman-teman BEM Fakultas Teknik UIM, boleh dari Kak Fahmi atau mungkin juga dari Kak Astela, boleh. Ya, terima kasih. Sebenarnya ketika membahas tentang lemahnya gerakan mahasiswa sekarang, menurut kami yang sempat mendiskusikan tentang persoalan seperti itu juga, kami berpikir sebenarnya seperti ini. Sekarang sebenarnya untuk di jenjang mahasiswa seharusnya harus lebih progresif lagi sebenarnya. Betul. Karena ketika mengambil perbandingan antara mahasiswa pada tahun-tahun kemarin dengan tahun sekarang itu sudah besar sekali keterbukaan informasi. Nah, itu yang seharusnya dipahami sebenarnya. Kemarin itu masih face to face pakai ataukah komunikasi langsung untuk bisa dapat informasi. Karena di setiap isu yang hadir pastinya ada landasan hukum yang harus dikaji, ada poin-poin penting dalam isu-isu itu yang harus dikaji. Itu yang sebenarnya sekarang seharusnya itu akan lebih mudah. Namun di sisi lain memang sebenarnya seringkali mahasiswa hanya komunikasi melalui media sosial, tanpa bertatap mata langsung, tanpa duduk bersama. Itu yang sebenarnya mengurangi juga antara silaturahmi sesama kelembagaan ataukah sesamanya mereka para mahasiswa. Yang kemudian setelah membahas persoalan itu, hasil lanjutnya adalah teman-teman mengangkat ego sendiri. Antara contoh teman-teman kami di UIM, Bung, satu dari UNM, satu dari Unismu dan sebagainya, ketika kurang-kurang meja kopinya, mungkin seperti itu Mbak, ketika kurang-kurang meja kopinya, oke lah, secara kelembagaan kita masih dekat, kita masih akrab secara kelembagaan, tapi tidak bisa dipungkiri antara personalnya kami dengan kelembagaan yang di sana, personal yang ada di lembaga yang di sana itu mungkin minim komunikasi. Itu yang kemudian mengangkat masing-masing arogansi. Ya, saya alma mater merah, saya alma mater biru, saya alma mater orange, hijau dan sebagainya. Itu yang kemudian melemahkan gerakan khususnya di Kota Makassar. Sebenarnya ketika isu-isu nasional yang hadir, satu gerakan, satu informasi itu yang hadir, turun ke semua kampus yang ada di Makassar contohnya. Tetap terbangun komunikasi antara semua kampus, bahkan dibuatkan aliansi.
Nah, itu yang kemudian menjadi problema sebenarnya ketika satu informasi yang turun namun mengangkat alma mater masing-masing. Nah, itu yang sekarang menjadi kelemahan juga. Mungkin bukan saya hadir untuk mengkritik. Betul. Tapi di sisi lain kami atau saya yang masih duduk di badan eksekutif di sisi lain juga punya harapan besar untuk kembalinya merefleksi gerakan-gerakan mahasiswa terkhususnya di Kota Makassar. Karena sebenarnya memang mengalami degradasi ini gerakan yang ada di Makassar. Saya sempat komunikasi kemarin waktu gerakan besar mahasiswa yang terakhir juga ini, mungkin Jami saya sebutkan waktunya. Ada salah satu bahasa yang keluar dari luar Sulawesi mengatakan titik api besar salah satunya itu kemarin ada di Kota Makassar. Yeah. Ada apa dengan sekarang? Kenapa sekarang mahasiswa di Makassar itu mengalami degradasi? Sampai ada titik-titik api kecil. Jadi titik api besar kemarin itu menyebar menjadi beberapa titik api kecil. Nah, itu yang sebenarnya menjadi harapan juga dari saya yang sekarang duduk di badan eksekutif untuk menyatukan titik-titik api kecil itu. Ketika memang ada isu-isu yang satu isu jadi sama-sama, mungkin kalau isu-isu kampus kan beda aja. Tapi ketika isu-isu nasional dan sebagainya mungkin bisa ke satu titik api. Dan kemudian juga untuk merefleksi kembali komunikasi antar lembaga. Bukan hanya mengenai di media sosialnya saja. Karena secara kelembagaan kami dekat. Namun secara personal itu yang menjadi problema juga sebenarnya kan. Mungkin itu yang menjadi harapan. Dan ini ketika gerakan mahasiswa secara umumnya di Makassar. Tapi untuk regenerasi, sebenarnya ketika berpikir untuk COVID dan sebagainya itu kan menjadi tantangan sebenarnya. Itu tugas kelembagaan untuk kemudian bagaimana kan ketika solusinya adalah dikembalikan kepada regenerasi selanjutnya ataukah mengembalikan bahwasanya mereka harus sadar, itu kan sebenarnya bukan solusi. Teman-teman yang duduk di kelembagaan seharusnya memang menentukan solusi-solusi itu. Mau diapakan regenerasi selanjutnya. Karena kelompok atau orang-orang yang duduk dalam kelembagaan, mereka lah yang punya, dalam tanda kutip, mereka adalah pemangku kebijakan dalam kelembagaan itu. Yang kemudian poin-poin mau diarahkan kemana regenerasi selanjutnya itu ada di tangan mereka. Makanya menurutku ketika mengangkat satu solusi dan solusinya adalah mengembalikan kesadarannya mereka atau dikembalikan ke mereka bahwasanya mereka harus sadar, itu menurutku bukan solusi. Solusinya adalah bagaimana untuk teman-teman yang sekarang duduk dalam kelembagaan menentukan satu rumus, menentukan satu formula, mau dikemanakan regenerasi selanjutnya. Mungkin itu saja yang dari kami di Fakultas Teknik. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Bung Hastullah dan juga sekaligus mewakili mungkin Bung Fahmi dari Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar. Selanjutnya kita ke Pak Wakil Dekan 3-nya deh. Silakan Pak Rizal. Yang pertama, apapun penyampaian unjuk rasa, penyampaian aspirasi masyarakat itu sah di dalam negara ini, bukan barang haram. Itu sah dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi yang jadi masalah itu ketika ada hak orang lain yang terambil pada saat menyampaikan unjuk rasa, jalan yang tertutup dan sebagainya. Ini sebenarnya yang jadi masalah, dan ini yang menjadi objek dari data yang dirilis oleh Polrestabes kemarin. Itu sebenarnya apa yang disampaikan anak-anak kita dari mahasiswa, saya kira itu bentuk dari idealisme. Karena kita kan pernah muda juga, Mbak Nisa, jadi punya saya idealisme. Masih muda, Pak. Oh, masih muda. Punya idealisme bagaimana negara ini juga berdiri karena aksi idealisme para pemuda juga. Gitu kan, historinya seperti itu.
Tetapi sekarang eranya sudah berubah, saya kira. Saya kira adik-adik juga sudah harus memformulasi gerakan mahasiswa itu berubah. Kalau sekarang sudah beralih ke revolusi industri, ya kalau bisa beralih ke demonstrasi 4.0. Saya selalu menyampaikan di setiap kegiatan mahasiswa, kaderisasi itu anak-anak anak-anak Gen Z, Mbak Nisa, itu kalau kita buat pengkaderan, menghadirkan pemateri, kita kasih ceramah dan dia mendengar, itu tidak akan menangkap materi yang disampaikan. Kenapa kaderisasi mahasiswa itu selalu tidak mendapatkan goalsnya di setiap kaderisasi? Karena era generasi Z itu bukan era mendengar. Kalau generasi saya ini generasi mendengar. Saya mendengarkan ceramah agama itu dari kaset atau dari radio. Zainuddin MZ berceramah, jadi kita dengar, gitu kan? Atau kita mendengarkan drama sandiwara itu Mak Lampir lewat radio. Sekarang anak-anak itu bukan eranya mendengar. Eranya bahkan mendapatkan informasi itu anak-anak tidak lewat dengan membaca. Makanya dia lebih senang pada visualisasi. Anak-anak generasi Z itu, saya kira Bung Ragil dan Astula dan teman-teman yang seumurannya ini, saya kira kalau dikasih duduk dan kita ceramahi pasti bosan nih, tidak menangkap informasinya. Karena memang sudah berubah, metodenya sudah berubah. Apa metodenya generasi Z itu? Dia lebih senang menangkap informasi itu secara visual. Makanya konten kreator itu tumbuh subur. Hatta Halilintar tumbuh, siapa lagi, Ria Ricis tumbuh, mendapatkan informasi itu lewat lewat secara visual. Ruang Guru tumbuh di YouTube. Kita belajar matematika itu dari buku. Kalau anak-anak sekarang cukup dengan YouTube, oh begini caranya. Karena dia pola penangkapan informasinya itu secara visual. Nah, kalau misalnya merasa kaderisasi itu turun, maka itu harus segera diformulasi ulang. Bagaimana Gen Z ini bisa kalau game misalnya Mobile Legends yang diserahkan memang sudah eranya, tidak bisa kita menolak kan. Anak saya umur berapa tahun itu lebih senang nonton YouTube daripada coba membaca. Dia, ayah ini 1 tambah 1 ini di YouTube begini, dia dapatnya informasi. Mungkin eranya seperti itu. Nah, ini mungkin harus berubah. Terus yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya mungkin untuk mengakhiri demonstrasi penutupan jalan itu, saya kira pihak kampus, saya kira kami dari pihak kampus juga bisa diajak duduk bersama pemerintah Sulawesi Selatan dengan aparat kepolisian. Saya hanya mau menyampaikan satu pesan, bahwa apa yang terjadi kekacauan di masyarakat kita itu karena tidak ada lagi norma. Akhirnya masyarakat kita itu tidak tumbuh nilai. Saya bahasakan tadi di Jepang itu orang malu kalau menyeberang belum waktunya. Kalau di sini semakin merah lampu merah, semakin gas kita tancap kan? Karena kenapa? Karena ada norma. Anda melanggar lalu lintas bukan hanya ditilang, tapi Anda harus dipenjara dan kemudian SIM Anda dicabut dan Anda tidak lagi boleh membawa kendaraan. Itu norma kan? Tapi di sini itu tidak saya lihat norma itu tidak tumbuh. Sebagai contoh Mbak Nisa, norma tidak tumbuh di Makassar itu. Di Undang-Undang angkutan lalu lintas angkutan jalan, setiap orang yang membawa kendaraan bermotor itu harus mempunyai SIM. Ini contoh norma yang tidak berdiri tegak di kota kita ini, di kota Makassar. Akhirnya macet di mana-mana. Di Undang-Undang lalu lintas itu setiap orang pengendara kendaraan bermotor harus memiliki SIM. Tetapi yang bikin macet, mobil yang berplat di atasnya latihan, itu kan tidak ada SIM-nya. Betul. Iya kan? Macet, kita lihat, kenapa macet sekali? Ternyata ada mobil plat tertulis di atas latihan yang lagi belajar di jalanan. Padahal di undang-undang ini orang tidak bisa membawa kendaraan. Artinya norma kita tidak bekerja. Nah, kalau norma kita mau bekerja dengan baik, adik-adik kita ini pasti akan patuh dengan norma, maka nilai di masyarakat itu akan tumbuh. Nilai sebagai mahasiswa Makassar itu akan muncul. Oh, raja di Makassar itu
dari raja demonstrasi menjadi raja makanan enak. Betul. Di Indonesia, gitu kan? Itu kan nilai, norma hadir itu kan untuk membentuk nilai. Nah, saya kira kalau kita mau merubah mindset mahasiswa Makassar itu sebagai raja demo, maka norma itu harus berdiri dengan tegak. Kepolisian sebagai aparat penegak norma itu, pemerintah dan pihak kampus kita duduk bersama, dan saya kira kita harus akhiri ini. Supaya tidak ada lagi kutukan-kutukan masyarakat lewat media sosial itu karena jalanan yang ditutup. Kemudian terakhir, formulasi gerakan mahasiswa adik-adik ini mungkin segera juga merubah. Ini eranya sudah harus berubah. Bagaimana Nokia gitu kan, tidak berubah hilang. Banyak produk yang lahir tidak berubah akhirnya hilang. Banyak toko yang akhirnya dulu menjadi trendsetter di zamannya, karena dia tidak mau berubah akhirnya hilang. Jangan sampai Anda juga akan dihilangkan oleh sejarah karena tidak merubah mengikuti zaman. Ini mungkin yang harus kita adik-adik, karena demonstrasi sah-sah saja, tapi harus dirubah formulasinya. Kayak BEM UI itu memanfaatkan media sosial. Nah, media sosial ini juga kan ada norma yang mengatur, undang-undang ITE. Selama itu tidak mencaci maki, memfitnah orang, atau membuat berita hoax di media sosial, berita palsu di media sosial, atau kritikan yang tidak mendasar, saya kira itu ada normanya di undang-undang ITE. Saya kira itu seperti itu, Mbak. Iya, baik. Terima kasih Pak Rizal, dan juga tentunya terima kasih banyak kepada para narasumber kita. Ada teman-teman dari Fakultas Teknik UIM dan juga ada dari Universitas Negeri Makassar juga. Dan sebagai kesimpulan mungkin dari diskusi kita ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama dari Bung Ragil sendiri, bahwa memang pentingnya komunikasi antar mahasiswa-mahasiswa dengan masyarakat tentunya adalah bagian dari yang merupakan bagian dari lembaga kepada masyarakat, itu sangat penting agar terjadi atau hadir kesepahaman yang saling kuat dan mampu memberikan dukungan antara satu sama lain. Lalu yang kedua ada yang disampaikan juga dari teman-teman Universitas Islam Makassar, bahwa pentingnya semangat bersatu antara lembaga mahasiswa di Kota Makassar itu sangat penting agar supaya kekuatan yang juga dimiliki dalam menyuarakan berbagai aspirasi itu juga memiliki tingkat kekuatan yang besar ya Kak ya. Dan yang terakhir ada dari Pak Rizal juga yang menyampaikan bahwa pentingnya menjaga dan tetap memberikan hak ketertiban masyarakat umum, serta kembali memformulasi bagi teman-teman mahasiswa, kembali memformulasi opsi gerakan mahasiswa sesuai dengan era yang ada. Dan yang terakhir adalah sebagai mungkin penutup perjumpaan kita hari ini, bahwa segala bentuk kekacauan yang terjadi di negara dan disuarakan oleh teman-teman mahasiswa adalah buah dari norma bangsa yang tidak terjaga dan berdiri dengan tegak. Nah, terima kasih banyak juga tentunya kepada para Tribuners yang masih setia menyaksikan Bincang Kampus pada hari ini. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Kak. Terima kasih. Wah, ternyata